warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Sukarawati dari SDN Pasir Pajar, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, akan menyampaikan tentang pengembasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Cara mengukur kompetensi tersebut dengan menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil belajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Kompetensi siswa mencakup kecakapan hidup abad 21. Profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang berdasarkan literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 1. Asesmen kompetensi minimal atau AKM
yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Manfaat asesmen nasional yaitu potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Kriteria pembanding, tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian asesmen nasional SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ujian nasional SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK. Level siswa asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11. Ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa asesmen nasional, survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Ujian nasional, sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal untuk asesmen nasional, PG, PGK, menjorokkan, isian singkat, dan uraian. Ujian nasional, pilihan ganda, dan isian singkat, matematika, SMA, dan SMK. Sasaran penilaian, asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Bapak Ibu telah memahami pentingnya penerapan asesmen nasional terkait perbaikan mutu pendidikan. Lalu, bagaimana dengan teknis pelaksanaan asesmen nasional? Asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Adapun jadwal pelaksanaannya yaitu jenjang SD atau MI dan paket A ULA. Hari pertama, tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B UNSA, hari pertama, tes literasi 90 menit, tes numerasi 90 menit. Jenjang SMA, SMK, MA, dan paket C UNIA, hari pertama, survei karakter 30 menit, hari kedua, survei lingkungan belajar 30 menit.
Kriteria peserta pelaksana asesmen nasional. Mari kita sama-sama mengidentifikasi di mana letak perbedaannya. Kriteria peserta asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan SD, SMP, SMK, dan pendidikan kesetaraan. 2. Tidak semua murid mengikuti. 3. Pemilihan sampel secara acak. 4. Diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. 5. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatnya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam beragam stimulus soal-soal AKM. Bapak dan Ibu perlu meninjau kembali apa yang dimaksud dengan literasi membaca dan menulis. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Literasi yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakan dalam berbagai mata pelajaran. Komponen AKM literasi membaca secara konten adalah teks informasi, teks fiksi. Proses kognitif mencakup menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Konteks personal, sosial budaya, saintifik. Ibu dan Bapak, kita lanjutkan ke asesmen kompetensi minimum numerasi. Mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Asesmen numerasi yang berlaku untuk asesmen kompetensi minimum yang akan diberikan pada siswa.
Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Komponen AKM numerasi yaitu konten, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Sedangkan pada proses kognitif yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pada konteks yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Tahap lanjutannya setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Literasi, kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Kita baca bersama. Sekarang numerasi, kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Kita bisa baca bersama. Pembelajaran berbasis kompetensi dan atau pembelajaran berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan konten pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pembelajaran berbasis kompetensi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan konten orientasi pada nilai akhir. Satu, perlu intervensi khusus. Kebutuhan, sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional
yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatan, training atau pelatihan intensif. 2. Dasar. Kebutuhan, siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Cara formal atau informal, mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajaran, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatan, sosialisasi, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. 3. Cakap. Kebutuhan, siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Cara formal atau informal, pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatan, mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. 4. Mahir. Kebutuhan, siswa yang telah mahir atau bisa disebut juga tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Cara formal atau informal, bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajaran, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak peneliti secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui proses inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang yang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Kategori kompetensi perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Direkomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Dengan penjelasan dan ilustrasi yang diberikan diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif seperti telah disampaikan dan ditunjukkan. Meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran, tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen kompetensi minimum.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dengan harapan kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi